Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Tiffany Johara, mahasiswa Ilmu Komunikasi Universitas Muhammadiyah Yogyakarta, peserta mata kuliah Teori Komunikasi tahun 2023. Pada video ini, saya akan menjelaskan tentang teori semiotika, naratif, dan speech age theory. Baiklah, di sini kita akan masuk ke teori yang pertama, yaitu teori semiotika. Semiotika sendiri berasal dari bahasa Yunani, yaitu semino, yang berarti tanda atau sign. Semiotika adalah ilmu yang mempelajari sistem tanda seperti bahasa, kode, sinyal, nonverbal, dan sebagainya. Posisi semiotika sendiri yaitu pendekatan teoritis yang berorientasi pada kode sistem dan pesan tanda-tanda yang maknanya tanpa mengabaikan konteks dan pihak pembaca. Biasanya dalam komunikasi, jika kita sedang berbicara dengan teman, kita pasti akan ada tanda-tanda yang dipahami oleh dua belah pihak. Nah, komunikasi nonverbal itu jauh lebih rumit ketimbang komunikasi verbal karena banyak sekali kode-kode di situ. Tapi bukan berarti komunikasi verbal sederhana itu sederhana gitu. Tetapi karena ketika kita melakukan komunikasi verbal, di situ ada komunikasi nonverbal yang tanpa sadar selalu kita libatkan dalam komunikasi. Baiklah, di sini itu ada tiga tokoh semiotika. Yang pertama itu ada Ferdinand de Saussure, yang kedua ada Charles Sanders Peirce, dan yang ketiga itu ada Roland Barthes. Baiklah, di sini kita akan membahas dulu tentang Ferdinand de Saussure. Membahas semiologi, di mana ilmu tentang tanda dan penggunaan dalam masyarakat kajian struktural. Dalam Saussure membahas yang namanya sin atau tanda. Ada 5 makna tanda, yaitu yang pertama ada segala sesuatu yang bermakna, yang kedua ada hubungan antara konkret dan abstrak, yang ketiga itu ada hubungan antar bentuk, form, dan makna, yang keempat ada hubungan antara imaji, suara, dan konsep, dan yang kelima ada hubungan arbitrer maupun motivated. Di dalam source ini, petanda atau penanda, signify atau signifian tidak bisa dipinjamkan. Penanda tidak berarti tanpa adanya petanda dan sebaliknya. Jadi antara penanda dan petanda itu saling berhubungan satu sama lain. Baiklah, di sini kita akan masuk ke tokoh semiotika yang kedua, yaitu ada Charles Sanders Peirce. Dia ini lebih membahas tentang logika dan filsafat. Nah, menurut Peirce sendiri, semiotika itu adalah ilmu memandukan entitas yang disebut representamen dengan entitas lain yang disebut sebagai objek. Nah, dalam hal ini tuh kajian pragmatisnya Peirce ini di mana semiotika Peirce dikenal dengan konsep triadik atau trikotomi. Nah, di sini bisa dipahami dengan cara seperti gambar tersebut, itu ada segitiga, maknanya itu ada representamen, interpretan, dan objek. Nah, sebuah tanda atau representamen itu adalah sesuatu bagi seseorang mewakili sesuatu yang lain dalam beberapa hal atau kapasitas. Sesuatu yang lain itu dinamai interpretan dari tanda yang pertama dan pada gilirannya mengacu pada objek. Nah, dengan demikian sebuah tanda yaitu representamen memiliki relasi triadik langsung dengan interpretan dan objeknya. Nah, proses ini disebut signifikansi. Selanjutnya, ini ada tokoh ketiga masih pada teori semiotika, yaitu ada Roland Barthes. Nah, di sini Barthes itu lebih ke mitos dan culture. Nah, menurut Roland Barthes, teori semiotika itu melibatkan analisis tanda-tanda dan makna yang terkandung di dalamnya. Barthes mengembangkan pendekatan semiotika struktural yang berfokus pada studi budaya, sastra, dan media. Nah, di bawah ini tuh ada beberapa konsep penting dalam teori semiotika menurut Roland Barthes. Itu yang pertama itu ada denotasi dan konotasi. Barthes membedakan antara denotasi dan konotasi dalam analisis semiotika. Denotasi merujuk pada makna literal atau deskriptif dari suatu tanda, sementara konotasi merujuk pada makna tambahan atau asosiatif yang terkait dengan konteks, nilai-nilai, dan pengalaman individu. Barthes berargumen bahwa konotasi itu dapat bervariasi antara individu dan budaya yang berbeda. Nah, selanjutnya itu di bawah itu ada mitos.
Bartes menggunakan istilah mitos untuk merujuk pada cara budaya dan media untuk mempengaruhi cara kita memahami dunia melalui tanda-tanda. Mitos adalah proses di mana tanda-tanda tertentu dihubungkan dengan konsep-konsep abstrak atau nilai-nilai sosial yang lebih luas. Melalui mitos, tanda-tanda diubah menjadi simbol-simbol yang mengandung pesan dan pesan-pesan tertentu. Selanjutnya itu ada intertekstualitas. Bartes mengemukakan konsep intertekstualitas ini yang mengacu pada hubungan antara teks satu dengan teks lainnya. Menurutnya, teks tidak dapat dipahami secara terisolasi, tetapi harus dilihat dalam konteks referensi budaya yang lebih luas. Nah, tetapi teks tertentu dapat merujuk, mengutip, atau terhubung dengan teks lainnya, dan pemahaman lengkap dari sebuah teks itu memerlukan pemahaman tentang referensi dan asosiasi tersebut. Terakhir itu ada pemaknaan aktif. Bartes menekankan bahwa pemahaman terhadap tanda-tanda tidak pasif, tetapi melibatkan partisipasi aktif pembaca atau penonton. Ia berpendapat bahwa makna tidak hanya ditentukan oleh produsen tanda atau pengarang pembuat pesan, tetapi juga oleh penerima tanda nih atau pembaca dan juga penonton yang terlibat dalam proses interpretasi. Penerimaan tanda memiliki peran aktif dalam membentuk makna berdasarkan konteks dan pengalaman mereka sendiri. Nah, dalam karya-karyanya itu seperti mitologis, Roland Barthes menerapkan teori semiotika untuk menganalisis berbagai fenomena budaya, termasuk iklan, fotografi, film, sastra, dan bahasa sehari-hari. Ia percaya bahwa semiotika membantu kita memahami bagaimana tanda-tanda membentuk pemahaman kolektif, bagaimana ideologi tersembunyi dalam tanda-tanda budaya, dan bagaimana kita terlibat dalam proses interpretasi aktif. Baiklah, selanjutnya kita akan menjelaskan tentang teori naratif. Nah, tokoh teori ini itu adalah Walter Fisher, yang memiliki asumsi besar bahwa manusia sebagai animal storytelling. Manusia adalah makhluk pencerita. Itulah pernyataan sederhana menurut Walter Fisher mengenai paradigma naratif. Paradigma naratif mengemukakan keyakinan bahwa manusia adalah seorang pencerita dan bahwa pertimbangan akan nilai, emosi, dan estetika menjadi dasar keyakinan dan perilaku kita. Nah, teori naratif itu secara umum itu menyelidiki bagaimana cerita dan narasi memainkan peran sentral dalam komunikasi manusia. Fisher mengusulkan bahwa manusia tidak hanya beroperasi dalam paradigma logika atau paradigma rasionalitas, tapi juga dalam paradigma naratif. Paradigma naratif mengutamakan cerita dan narasi sebagai cara utama untuk memahami dan memberikan arti pada pengalaman kita. Menurut Fisher, manusia secara inherent cenderung menerima dan memproduksi cerita yang masuk akal dan kohesif dibandingkan dengan argumen logis yang didasarkan pada fakta dan bukti. Nah, di sini tuh ada beberapa prinsip kunci dalam teori naratif oleh Walter Fisher. Yang pertama itu ada karakteristik naratif. Fisher mengidentifikasi 5 karakteristik yang mengidentifikasi naratif yang efektif. Pertama itu naratif harus kohesif dan terstruktur dengan baik, mengikuti alur yang masuk akal. Dan yang kedua, naratif harus koheren, yaitu memiliki keselarasan antara bagian-bagian cerita. Dan yang ketiga, naratif harus berorientasi pada nilai-nilai, memancarkan keyakinan dan pandangan dunia tertentu. Keempat, naratif harus menyajikan kontradiksi atau konflik yang menarik perhatian dan menghasilkan ketegasan. Kelima, naratif harus memiliki keterkaitan dengan konteks budaya dan pengalaman pembaca atau pendengar. Yang selanjutnya itu ada emosi dan identitas. Fisher berpendapat bahwa naratif memiliki kekuasaan untuk memengaruhi emosi dan identitas kita. Cerita dapat membangkitkan emosi yang kuat, menggerakkan simpati, atau membangkitkan rasa persatuan dengan karakter atau nilai-nilai yang disampaikan dalam narasi. Naratif juga dapat membantu dalam konstruksi identitas, karena manusia seringkali menciptakan dan mengartikan diri mereka melalui cerita hidup mereka sendiri. Dan yang terakhir itu ada persuasi naratif. Fisher berargumen bahwa persuasi dalam komunikasi dapat dilakukan secara efektif melalui naratif. Sebagai gantinya, persuasi bukan hanya tentang alasan, logis, dan bukti, tetapi juga tentang membentuk dan mengkomunikasikan narasi yang kuat. Cerita yang meyakinkan dan menyentuh hati dapat mempengaruhi keyakinan, sikap, dan tindakan manusia lebih daripada argumen rasional yang kering.
Nah, jadi teori naratif ini oleh Walter Fisher menggambarkan peran penting narasi dalam komunikasi dan mempengaruhi terhadap cara kita untuk memahami dunia. Baiklah, selanjutnya kita akan membahas teori yang terakhir, yaitu speech arch theory. Terkait dengan teori tindak tutur yang dikembangkan oleh John Austin adalah salah satu pendekatan utama dalam memahami peran bahasa dalam melakukan tindakan. Austin itu adalah seorang filosof bahasa Inggris yang terkenal karena kontribusinya dalam mempelajari fungsi dan kegunaan bahasa dalam konteks tindak tutur. Nah, Austin itu mengemukakan bahwa ketika seseorang menggunakan bahasa, mereka tidak hanya menyampaikan informasi, tetapi juga melakukan tindakan sosial yang dapat memiliki implikasi dan konsekuensi praktis. Ia menekankan pentingnya konteks dalam memahami maksud dan efek tindak tutur. Nah, dalam karyanya yang paling terkenal itu ada How to Do Things with Words pada tahun 1962. Austin mengidentifikasi 3 jenis tindak tutur atau speech arch. Yang pertama itu ada pernyataan atau illocutionary act. Ini adalah tindakan dalam bahasa yang menggambarkan atau mengklaim keadaan dunia secara deskriptif. Misalnya, saya datang adalah pernyataan yang mengklaim kehadiran pembicara. Dan yang kedua itu ada perintah atau directive act. Ini tuh adalah tindakan dalam bahasa yang mengarahkan atau meminta pendengar untuk melakukan sesuatu. Misalnya, tutup pintu adalah perintah yang meminta pendengar untuk menutup pintu. Dan yang terakhir, itu ada ekspresi atau expressive act. Ini adalah tindakan dalam bahasa yang menggunakan perasaan, emosi, atau sikap pembicara. Misalnya, terima kasih adalah ekspresi yang mengungkapkan rasa terima kasih. Nah, pemikiran Austin tentang tindak tutur ini adalah speech art yang memberikan kontribusi penting dalam memahami bagaimana bahasa digunakan untuk melakukan tindakan sosial dalam konteks komunikasi. Sekian penjelasan dari saya tentang teori-teori yang sudah saya jelaskan. Apabila ada salah kata, saya mohon maaf. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.